Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tina Widiarti. Di SMK Taruna Harapan 1 Cipatat, Ibu mengajar pelajaran IPA. Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang telah bergabung menjadi siswa dan siswi SMK Taruna Harapan 1 Cipatat. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada bab 1 kelas 10 ini adalah tentang gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Adapun yang akan kita bahas sekarang adalah gejala alam biotik terlebih dahulu. Nah, biotik itu adalah segala sesuatu yang hidup, ya. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari gejala yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, ya. Jadi, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah makhluk hidup membutuhkan nutrisi atau makan, ya. Makhluk hidup memerlukan nutrisi untuk mendapatkan energi. Energi itu digunakan untuk berbagai aktivitas kehidupan seperti tumbuh, berkembang, kemudian memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan lain-lain. Secara garis besar, berdasarkan cara memperoleh nutrisi, makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu makhluk hidup atau organisme autotrof dan organisme heterotrof. Nah, sekarang kita akan bahas organisme autotrof dulu, ya. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu menghasilkan atau membuat bahan makanan sendiri dengan bahan-bahan yang sudah ada atau tersedia di alam, ya. Contohnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan itu dapat membuat bahan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, jadi tumbuhan itu di alam berperan sebagai produsen. Nah, simak penjelasan berikut mengenai fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau energi yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan memanfaatkan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air, klorofil, dan karbon dioksida. Bagaimana proses fotosintesis berlangsung? Air atau H2O beserta mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar, kemudian menuju batang, kemudian menuju daun. Pada daun terdapat organel yang bernama kloroplas yang mengandung klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Kemudian karbon dioksida dari udara akan masuk melalui stomata yang ada di bagian bawah permukaan daun untuk kemudian menyebar ke sel-sel daun. Nah, di dalam daun terjadilah proses fotosintesis, yaitu proses kimia yang mengubah air beserta karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa yang dihasilkan akan digunakan sebagai energi untuk tumbuhan tersebut tumbuh, berkembang, dan aktivitas lainnya. Selebihnya, glukosa akan disimpan dalam bentuk pati, baik itu pada bagian daun, buah, batang, maupun akar tumbuhan tersebut. Sementara oksigen yang dihasilkan akan dilepaskan ke udara di sekitar tumbuhan tersebut. Nah, demikianlah proses fotosintesis berlangsung pada tumbuhan hijau. Selanjutnya, organisme heterotrof, yaitu organisme yang memanfaatkan bahan organik yang sudah ada di lingkungan sebagai sumber energi atau bahan makanan. Berdasarkan cara memperoleh makanan, organisme heterotrof ada yang disebut sebagai saprofit, ya. Organisme saprofit yaitu organisme yang menguraikan atau mendapatkan bahan makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati atau membusuk. Contohnya adalah bakteri dan fungi.
Kemudian selanjutnya ada juga yang disebut dengan parasit. Parasit itu adalah organisme yang menumpang hidup pada tubuh organisme lain yang disebut dengan inang. Kemudian parasit itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ektoparasit dan endoparasit, yaitu berdasarkan tempat hidupnya. Ektoparasit yaitu parasit yang hidup di luar tubuh seperti kutu, nyamuk, kemudian lalat atau lintah. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan endoparasit. Endoparasit itu adalah parasit yang hidup di dalam tubuh. Contohnya seperti protozoa, bakteri, kemudian virus, dan ada juga cacing pita yang hidup di saluran pencernaan. Nah, sementara berdasarkan jenis bahan makanannya, organisme heterotrof itu dibedakan menjadi herbivora, yaitu organisme pemakan tumbuhan, karnivora, yaitu organisme pemakan daging, insektivora, yaitu organisme pemakan serangga, dan ada juga yang disebut dengan omnivora, yaitu organisme pemakan segala. Selanjutnya, ciri kedua dari makhluk hidup yaitu bernafas. Bernafas itu mengambil oksigen yang ada di lingkungan, kemudian masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, diserap, kemudian diedarkan ke setiap sel di dalam tubuhnya. Oksigen itu diperlukan untuk mendapatkan energi dari bahan makanan. Caranya itu dengan cara memecah oksigen menjadi karbon dioksida melalui reaksi kimia yang disebut dengan respirasi. Pada organisme bersel satu, oksigen masuk melalui membran sel, sedangkan pada organisme multiseluler atau bersel banyak, oksigen masuk melalui organ-organ pernafasan seperti misalnya insang, kulit yang lembab, atau paru-paru. Kemudian, sementara pada tumbuhan, oksigen itu masuk melalui stomata yang ada pada daun dan lentisel yang ada pada batang. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bereproduksi. Reproduksi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual atau tidak kawin adalah cara reproduksi tanpa terjadi peleburan sel gamet atau sel kelamin. Reproduksi secara aseksual dapat terjadi secara alami maupun buatan. Reproduksi secara alami pada organisme bersel satu, contohnya adalah pada amoeba. Proses reproduksi aseksual pada organisme bersel satu terjadi pada bakteri dan protozoa, misalnya amoeba dan paramecium. Nah, seperti diperlihatkan pada video berikut, itu adalah proses reproduksi aseksual atau membelah diri pada organisme paramecium. Ya, dapat dilihat bahwa yang asalnya satu sel, kemudian lama-lama akan mulai membelah di bagian tengahnya. Nah, dan kemudian akan menjadi dua sel. Jadilah yang asalnya satu paramecium membelah menjadi dua paramecium yang baru. Sedangkan reproduksi aseksual pada tumbuhan secara alami dapat terjadi misalnya melalui cara bertunas, kemudian dengan stolon, dan lain-lain. Sementara cara reproduksi aseksual buatan atau dengan bantuan manusia antara lain yaitu dengan cara cangkok, stek, dan kultur jaringan. Pada organisme multiseluler, reproduksi biasanya terjadi secara seksual atau kawin, yaitu terjadinya peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sel gamet betina yaitu ovum, sedangkan sel gamet jantan yaitu sperma. Sel gamet betina
Ini adalah saluran reproduksi bagian dalam wanita yang terdiri dari uterus, serviks, tuba fallopi, fimbre, dan ovarium. Sel telur yang matang dihasilkan oleh ovarium. Nah, itu adalah ovarium yang menghasilkan sel telur yang matang yang kemudian ditangkap oleh fimbre. Nah, itu ditangkap oleh fimbre. Kemudian ovum yang matang tersebut masuk ke dalam tuba fallopi dan menunggu sperma di sana, di sepertiga tuba fallopi. Apabila tidak ada sperma yang masuk, maka ovum tersebut akan keluar nantinya bersama darah menstruasi. Nah, itu ovumnya sudah berada di tuba fallopi. Nah, di situ dapat dilihat ada sperma yang masuk ke uterus ya. Itu adalah uterus atau rahim. Nah, kemudian sperma akan menuju kepada ovum yang matang tadi ya. Nah, sperma itu banyak, ada jutaan sel sperma yang masuk ke dalam dan bergerak sangat cepat. Kemudian menuju ovum yang sudah matang tadi. Dan salah satu dari sperma tersebut akan membuahi ovum tersebut ya. Jadi akan melakukan penetrasi materi genetik sperma tersebut ke dalam ovum. Nah, jadi meskipun banyak sperma yang masuk, tapi hanya ada satu sperma yang akan membuahi ovum. Nah, seperti itu. Ovum dengan sperma akan bergabung materi genetiknya. Nah, itu adalah kromosom. Nah, akan bergabung antara materi genetik ovum dan sperma sehingga ovum tadi akan berkembang menjadi zigot yang nantinya akan membelah menjadi 2 sel. Seperti pada video tersebut, kemudian 4 sel. Nah, kemudian zigot tersebut akan bergerak menuju ke uterus. Nah, seperti pada video, bergerak menuju ke uterus dan akan berdiam diri di sana sambil terus melakukan pembelahan sel menjadi 8 sel, 16 sel, dan seterusnya hingga menjadi banyak sel, sehingga nantinya zigot tersebut ya, kalau yang sudah terdiri dari banyak sel bukan zigot lagi namanya ya. Nah, nanti dia akan berkembang menjadi embrio ya, akan menjadi janin yang nantinya akan menjadi bayi ya, akan menjadi bayi yang akan dilahirkan setelah. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran tubuh, baik itu panjang maupun massa. Pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel. Nah, pertumbuhan itu terjadi saat masih dalam kandungan, kemudian setelah dilahirkan pun tumbuh. Misalnya manusia dari bayi menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Pada hewan dan manusia, proses kedewasaan atau perkembangan itu ditandai dengan ketika hewan atau manusia itu sudah mampu bereproduksi. Sementara pada tumbuhan, perkembangan menuju kedewasaan itu atau kedewasaan itu bisa dilihat dari ketika tumbuhan itu sudah berbunga. Berikutnya ciri makhluk hidup yang kelima yaitu makhluk hidup bergerak ya. Jadi makhluk hidup itu bergerak untuk pindah ke tempat yang lebih nyaman, bisa jadi untuk mencari pasangan atau untuk mencari makanan. Pada hewan dan manusia, geraknya itu adalah gerak aktif. Jadi tidak hanya anggota tubuhnya yang bergerak, tapi juga berpindah tempat ya. Sementara pada tumbuhan, geraknya itu tidak
aktif ya, jadi tidak bisa berpindah tempat. Kemudian ciri makhluk hidup yang keenam yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Rangsang itu disebut juga stimulus, baik itu dari luar atau dari dalam. Stimulus yang berasal dari luar itu misalnya berupa suara, cahaya, kemudian sentuhan, dan lain sebagainya. Contoh rangsangan yang berasal dari luar misalnya suara ya. Jadi ketika seseorang dipanggil namanya, dia menoleh karena dia mendengar suara tersebut. Nah, berarti dia peka terhadap rangsangan yang berupa suara. Sementara rangsangan yang berasal dari dalam, contohnya seperti rasa lapar atau rasa haus, maka respon terhadap rangsangan tersebut ketika dia haus dia akan minum, kemudian ketika dia lapar dia akan makan. Kemudian selanjutnya ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa atau disebut dengan ekskresi. Nah, pada makhluk hidup multiseluler, ekskresi itu dilakukan oleh organ-organ ekskresi, diantaranya ada ginjal yang mengeluarkan urin, kemudian paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, ada kulit yang mengeluarkan keringat, dan ada hati yang mengeluarkan getah empedu ya. Jadi ekskresi itu perlu dilakukan untuk membuang zat-zat sisa metabolisme, karena apabila tidak dibuang itu bisa membahayakan karena sifatnya racun. Maka dari itu harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Sekian pembahasan untuk kali ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya atau video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.